Halo Sobat Investor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, NZ Finance. Semoga para investor sehat-sehat selalu ya. Jauh-jauh berkelana, ujung-ujungnya makan nasi. Say no to Corona, say yes to investasi. Kali ini saya ingin membahas mekanisme perdagangan pasar modal kita. Untuk dapat berinvestasi di pasar modal, pertama-tama Anda harus memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian Anda juga harus menentukan risk profile dan investment horizon Anda. Kemudian Anda juga harus membuka rekening efek pada suatu broker atau sekuritas. Dengan demikian Anda dapat bertransaksi efek. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda sudah harus berumur 17 tahun dan mempunyai kartu tanda penduduk. Kemudian Anda harus mempunyai NPWP. Namun, jika Anda seorang mahasiswa yang mungkin baru umur 17 atau 18 tahun, Anda dapat melampirkan NPWP orang tua Anda beserta kartu tanda mahasiswa Anda. Kemudian cover buku tabungan. Jadi ini yang dipakai untuk transfer dana dari rekening sekuritas kepada rekening pribadi Anda. Dan dana awal tergantung sekuritasnya. Biasanya ada yang minimum 10 juta, ada yang minimum 5 juta, ada juga yang minimum 500.000. Tapi biasanya mahasiswa itu bisa dikasih dana minimalnya 100.000. Kemudian Anda dapat menentukan risk profile serta investment horizon Anda. Risk profile adalah suatu evaluasi atau tes yang menentukan kapabilitas seorang investor untuk dapat menerima resiko investasi. Biasanya Anda diberikan suatu formulir risk profile oleh sekuritas pada saat Anda membuka account, atau Anda dapat juga tes risk profile Anda melalui website-website online, bisa cari di Google. Ketikanya risk profile, Anda akan dihubungkan kepada suatu website yang berisi tes atau evaluasi risk profile Anda. Biasanya terbagi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif ini lebih kepada jangka pendek dan biasanya tidak mau menerima penurunan nilai aset. Kalau moderat itu biasa jangka menengah dan turun sedikit oke. Kalau agresif biasanya jangka panjang atau bisa juga forever, serta dapat menerima resiko atau penurunan nilai aset yang lebih dalam. Kemudian investment horizon adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk hold suatu produk investasi. Biasanya kalau seorang trader saham, investment horizon-nya jangka pendek atau sangat pendek. Sedangkan kalau memang mau investasi saham, itu jangka waktunya biasanya panjang dan idealnya forever. Jadi seperti apa kata Warren Buffett, our favorite holding period is forever. Jadi investment horizon favoritnya adalah selamanya. Kemudian Anda dapat membuka rekening efek. Pertama-tama Anda harus memilih sekuritas atau broker yang dapat Anda percaya. Bisa juga ada rekomendasi teman, atau Anda dapat ke website IDX untuk mendapatkan data-data top broker secara bulanan atau secara tahunan. Untuk dapat mengakses data top broker, Anda dapat masuk ke website IDX, idx.go.id. Kemudian data pasar, jangan diklik. Terus masuk ke statistik. Klik, kemudian Anda akan dapat mendownload laporan bursa secara mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Saya sarankan sih tahunan, karena Anda akan dapat melihat top broker setiap tahunnya. Pilih tahun 2019, kemudian cari, dan Anda dapat menemukan statistik tahun 2019. Anda klik unduh, sini Anda dapat melihat, serta download juga boleh. Kebetulan saya sudah download di sini. Anda kemudian dapat mencari data top broker melalui ini. Yang nomor 3, IDX Members Activity, kumulatif data Januari sampai Desember 2019. Anda dapat melihatnya di 50 most active IDX members in trading volume, value, and frequency, halaman 67. Langsung saja kita skip ke halaman 67. Di sini ada 50 most active IDX member by total trading volume atau volumenya, trading volume. Kemudian ada by total trading value dan by total trading frequency.
Jika patokannya adalah value, berarti broker apa sih yang mempunyai nilai transaksi yang paling besar pada periode tersebut. Dalam hal ini selama tahun 2019. Anda bisa ambil di area top 5 sampai top 10, terserah Anda. Tetapi kalau Anda berbicara investor retail atau investor kecil, yang nabungnya atau investasi sahamnya satu lot, Anda dapat melihatnya di total trading frekuensi. Jadi yang total frekuensinya besar itu adalah kita bisa sebut dengan broker retail. Atau investor retail banyak menggunakan broker ini untuk bertransaksi. Biasanya broker retail lebih mempunyai fitur-fitur yang mudah dimengerti untuk investor-investor pemula. Nah, di sini Anda juga bisa referensi dari sini antara top 5 atau top 10, top 20 mungkin. Kemudian isi formulir pembukaan subrekening efek dan rekening dana investor yang telah diberikan oleh sekuritas Anda. Kemudian Anda dapat memilih bank kustodian dan usahakan bank tersebut sama dengan bank di cover buku tabungan Anda agar Anda terbebas dari biaya administrasi saat transfer dana ke rekening pribadi Anda. Kemudian Anda dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah disetujui, tunggu proses administrasi kurang lebih 3 hari bursa, dan Anda akan menerima akun login Anda beserta rekening efek Anda. Kemudian Anda juga akan menerima Single Investor ID atau SID dari Kustodian Central Efek Indonesia jika ini adalah pertama kali Anda membuka rekening efek. Dengan kartu yang sama ini, Anda juga dapat membuka rekening efek di sekuritas lainnya jika Anda memerlukan. Setorkan dana awal Anda kepada rekening efek yang telah Anda dapatkan, dan kemudian Anda sudah siap untuk bertransaksi di pasar modal. Single Investor ID merupakan suatu fasilitas dari Kustodian Central Efek Indonesia yang merupakan acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Dapat diakses melalui akses.ksei.co.id. Dan Anda akan menerima kartu yang terdiri dari 15 digit. Digit 1 dan 2 adalah tipe investor. Tergantung Anda investornya tipe apa, investor itu berbeda-beda jenisnya. Dapat juga berupa perusahaan sekuritas pun mempunyai SID. Bahkan reksadana pun mempunyai SID juga. Dan ini kode-kode tipe investor yang telah diterbitkan oleh KSEI. Kemudian nomor 3 adalah status. Jika Anda adalah investor asing, maka Anda foreign. Kalau investor domestik, ya domestik. Kemudian 4 digit berikutnya 4567 ini adalah tanggal lahir dan bulan lahir dengan format DDMM. Kemudian dari nomor 8 sampai 13 ini adalah ID unik berbentuk alfanumerik. Itu ID adalah milik Anda. Kemudian 1415 ini cek digit. Ini saya kurang begitu mengerti yang ini, tetapi ini sepertinya adalah kode dari KSEI dan angka tersebut dapat dicek di bagian belakang kartu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian depan ada 13 digit dan di bagian belakang ada 2 digit. Bentuknya kartu warna merah seperti ini yang dapat digunakan sebagai sejenis kartu tanda pemilik untuk pasar modal. Jenis pasar. Dalam pasar modal ada 2 jenis. Yang pertama adalah pasar primer, yaitu transaksi antara investor dengan emitennya langsung. Dapat juga melalui perantara ataupun juga tidak. Biasanya pihak-pihak yang terkait adalah penjamin emisi efek, notaris, akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai aset dari emiten tersebut. Ini biasanya pihak-pihak ini terkait dalam penawaran umum perdana saham atau IPO saham. Namun jika dia obligasi, pihak-pihak yang terkait itu bertambah, ada wali amanat dan pemeringkat efek. Yang kedua adalah pasar sekunder, yaitu transaksi antara satu investor dengan investor lainnya. Di sini pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut, yaitu adalah broker atau perantara perdagangan efek atau sekuritas. Kemudian Bursa Efek Indonesia, ada KSEI dan ada KPEI. Untuk pasar saham, pasar sekunder saham itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar reguler atau transaksi dalam bursa, di mana hari penyelesaiannya adalah T+2. Kemudian ada pasar tunai, ini juga transaksi dalam bursa, namun penyelesaiannya adalah T+0 atau hari itu juga. Kemudian yang
Tiga, ada pasar negosiasi, yaitu transaksi di luar bursa, tetapi tetap dikontrol oleh bursa. Dengan kata lain, transaksi negosiasi tidak akan mempengaruhi harga market. Dan penyelesaiannya adalah T+2. Untuk obligasi, perdagangannya hanyalah dengan cara negosiasi. Kemudian, jam bursa menurut waktu Indonesia Barat atau WIB. Perdagangan itu dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Jamnya pun berbeda-beda antara pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Saya akan coba jelaskan sedetail mungkin agar dapat dimengerti. Yang pertama adalah sesi pre-opening. Dalam sesi pre-opening, Anda hanya dapat bertransaksi pada saham-saham yang termasuk dalam LQ45. Pada saat ini semua order akan masuk, termasuk yang telah memasang order booking atau yang memasang order pada saat sesi ini. Harga-harga akan bergerak, namun Anda tidak dapat melihatnya. Jadi pada masa ini Anda menebak-nebak harga yang akan muncul pada saat jam 8:55 nanti. Kemudian setelah jam 8:55, harga akan muncul di monitor Anda. Dan ini akan menyesuaikan hingga jam 9 pagi. Jam 9 pagi dimulai, itu adalah first session. Untuk Senin sampai Kamis, trading sesi pertama jam 9 sampai jam 12. Untuk hari Jumat, hanya dari jam 9 sampai jam 11.30. Karena mengingat hari Jumat adalah sholat Jumat. Kemudian di sesi ini, break atau istirahat setelah jam 12 atau 11.30 saat hari Jumat. Namun sesi tunai, perdagangan tunai stop di sesi 1. Tidak akan ada lagi perdagangan tunai di sesi kedua. Oke, lanjut ke sesi kedua. Untuk perdagangan negosiasi, sesi kedua dapat lanjut hingga 16.15. Tapi reguler hanya sampai 15.50. Kemudian perdagangan reguler akan dilanjutkan dengan pre-closing. Jadi begitu masuk jam 15.50, harga di monitor itu berhenti. Tetapi Anda tetap dapat transaksi berdasarkan pendekatan harga terakhir yang telah terjadi. Kemudian jam 16 sampai jam 16.05 itu adalah sesi break sebentar dan harga akan menyesuaikan berdasarkan harga pre-closing tadi. Jadi kalau ada transaksi yang done di sesi pre-closing, jam 16 sampai 16.05 ini akan menyesuaikan. Kemudian sesi terakhir untuk perdagangan reguler adalah post trading, di mana perdagangan hanya dapat dilakukan pada satu harga tersebut atau harga penutupan saja. Jadi Anda mau pencet buy atau pencet sell hanya pada harga penutupan saja. Kurang lebih seperti ini jam bursa kita di pasar modal. Perdagangan reguler saham. Kurang lebih monitor trading Anda pada saat perdagangan reguler akan berbentuk seperti ini. Jadi ada bid price, ask price, bid fall, ask fall, dan Q. Bid price adalah harga antri beli. Harga ada di 7225 hingga 7125. Dan mungkin kalau di breakdown lebih jauh bisa lebih ke bawah lagi. Demikian juga ask price. Harga yang sedang antri jual adalah 7250, 7275, dan seterusnya. Nah, prinsipnya begini. Jika Anda ingin membeli saham langsung dapat, berarti Anda dapat klik buy di ask price-nya. Demikian juga pada saat Anda menjual. Jika Anda ingin langsung barang Anda terjual, maka Anda dapat klik sell pada bid price. Kemudian, mengenai volume, di bid price ini kita ambil 7225, maka jumlah lot yang sedang antri beli adalah 105. Yang antri beli di 7.200 ada 142, dan seterusnya. Demikian juga as volume. Yang sedang antri jual di 7250 adalah 1215. Yang antri di 7275 ada 1256, dan seterusnya. Kemudian kalau Q, ini adalah jumlah order yang sedang antri. Jadi kita cara membacanya seperti ini. Ada 10 order yang mempunyai total antri beli sebesar 105 lot di harga 7225. Demikian juga yang as, ada 20 order yang sedang antri jual
sebanyak 1.215 lot di harga 7.250. Namun, fitur Q ini belum tentu ada di semua sekuritas karena Q ini biasanya bersifat opsional. Ini baru salah satu bentuk. Biasanya ada sekuritas lain yang mempunyai bentuk lebih hemat. Misalnya seperti ini. Prinsip kerjanya sama. Price ini nggak peduli as atau bid, tapi kalau ada di sini, di tengah-tengah ini, kalau begitu dia jadi as, berarti as price terakhir adalah di 7.250. Dan bid price terakhir ada di 7.225. Kurang lebih seperti itu pemahaman monitor trading Anda. Traksi harga dan auto rejection. Jadi bursa kita itu mempunyai peraturan untuk setiap rentang harga itu ada pergerakan harganya. Jadi kurang lebih peraturan seperti ini. Jadi kalau harganya antara 500 sampai 2000 deh. Misalkan harganya 1000. Kalau harganya 1000, maka pergerakan harganya turun ke bawah jadi 995, 990, 985. Kalau naik juga plus 5, berarti 1005, 1010, 1015, dan seterusnya. Nah, maksimum pergerakan harga adalah 10 tick atau 10 kali pergerakan harganya. Jadi begini, misalkan ada saham pergerakan harganya dalam kondisi seperti ini. Last done atau terjadi transaksi terakhir itu di 7.200. Maka Anda pencet buy, order buy di 7.500 itu nggak bisa. Karena 7.200 ke 7.500 itu sudah lebih besar dari 250. Jadi Anda tidak bisa input order buy di 750. Tapi kalau Anda input order sell di 750, asumsi Anda ada barangnya, Anda bisa input. Karena 7.700 ke 7.500 itu bedanya 200. Berarti Anda tetap dapat input di sini. Nah, kalau Anda mau input order di 7.500, Anda harus input order dulu di 7.400 atau mungkin 7.450. Baru Anda bisa input order buy di 7.500. Nah, kondisi saham yang kayak begini, yang lotnya kecil-kecil begini, biasanya kalau sahamnya tidak liquid, Anda akan menemukan gap-gap yang seperti ini. Tapi kalau saham yang termasuk dalam LQ45, sepertinya hampir tidak mungkin lah kejadian kayak begini. Kemudian auto rejection. Ini adalah berdasarkan harga dari penutupan kemarin, atau kalau sahamnya LQ45 berdasarkan harga pre-opening. Jadi kalau pas closing itu penutupan di antara misalkan 200 sampai 5.000, maka auto reject atasnya adalah 25% di hari itu. Auto reject bawahnya adalah 25%. Demikian juga untuk list rentang harga yang lainnya. Khusus untuk IPO, itu tergantung dari harga IPO-nya. Jadi misalkan harga IPO awalnya misalkan 500 atau listing di hari pertama itu 500, maka auto reject atasnya adalah 2 kali 25%. Berarti auto reject atasnya pada hari itu adalah 50%. Demikian juga auto reject bawahnya. Kemudian ini contoh. Jadi ada suatu saham closing price-nya itu 100 kemarin. Dalam kondisi auto reject, maka Anda akan melihat layar trading Anda seperti ini. Tidak akan ada harga offer yang di atas 135 atau 35% di atas 100. Karena di sini rentang harga antara 50 sampai 200, auto reject atas adalah 35%. Demikian juga kalau nantinya auto reject bawah. Kalau auto reject bawah, maka yang ada harganya cuma ada harga offernya. Tapi harga bidnya tidak ada. Perdagangan obligasi di pasar sekunder. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa perdagangan obligasi adalah melalui pasar negosiasi. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada klien X yang merupakan buyer, dia mempunyai cash, dan klien Y adalah seller, dia mempunyai obligasi beserta harga offernya. Melalui broker X dan broker Y akan negosiasi harga berdasarkan
harga yang diberikan oleh kliennya setelah terjadi transaksi, dan maka masing-masing broker akan mengambil spread, dan kas yang diberikan dari klien X akan dikurangi spread untuk masing-masing broker. Ini perdagangan sederhananya. Untuk mekanisme lebih jelasnya, saya akan membuat video khusus tentang obligasi nantinya, agar Anda dapat mengerti lebih detail mengenai perdagangan obligasi. Karena perdagangan obligasi itu sesungguhnya lebih kompleks dibandingkan perdagangan saham. Kemudian, biaya transaksi saham itu rata-rata adalah biaya broker. Dan biaya broker ini sudah termasuk dengan biaya bursa. Biaya broker itu biasanya sepasang antara buy dan sell. Misalkan 0,15, 0,25 atau 0,18, 0,28. Dan itu sudah termasuk biaya dari bursa. Biaya dari bursa adalah sebagai berikut. Untuk buy, transaction fee untuk IDX adalah 0,018%. Ke P 0,009 dan ke C adalah 0,003. Kemudian ada value after tax atau PPN 10% dan ada guaranteed fund dari ke P itu 0,01%. Jadi biaya bursa adalah 0,043%. Nah, biaya broker yang tadi untuk buy itu sudah termasuk biaya bursa yang 0,043% ini. Demikian juga biaya sell. Intinya sama, tapi di sini ada income tax atau 0,1% yang sudah dipotong secara final. Ini 0,1%. Makanya biaya buy sama biaya sell itu biaya sell selalu ditambah 0,1% dibanding biaya buy-nya. Selanjutnya adalah biaya minimum transaksi. Pada dasarnya biaya minimum transaksi adalah biaya broker minimum. Jadi keseluruhan total biaya broker jika kurang dari biaya minimum, maka yang dikenakan adalah biaya minimum transaksi. Namun tidak semua sekuritas menerapkan ini. Sebenarnya sekuritas menerapkan ini adalah agar Anda trading. Namun jika Anda adalah investor, saya tidak sarankan sekuritas yang memberikan biaya minimum transaksi ini. Yang terakhir adalah biaya live price, yaitu adalah biaya yang ditanggung oleh sekuritas kepada Bursa Efek Indonesia atas penggunaan data Bursa Efek Indonesia. Jadi, running trade ataupun harga yang tertera pada monitor trading Anda itu bergerak setiap detik. Nah, itu adalah data yang diberikan atau di data feed-kan dari bursa kepada sekuritas, sehingga para nasabah bisa melihat harga yang bergerak tersebut. Nah, biaya live price ini ada yang ditanggung oleh nasabah ataupun ada juga yang ditanggung oleh sekuritasnya. Namun biasanya yang ditanggung oleh sekuritas, biasanya dia menerapkan biaya minimum yang di atas ini. Tetapi jika ditanggung oleh nasabah, biaya minimum transaksi itu tidak ada. Itu biasanya. Tapi lebih bagus lagi kalau memilih broker yang tidak ada dua-duanya. Jadinya Anda bisa bebas bertindak sebagai investor ataupun sebagai trader. Kemudian ada contoh soal. Di sini Mr. X membeli satu lot saham AAA dengan harga 1.000 per lembarnya. Kemudian menjualnya di harga 1.100 per lembarnya. Broker fee-nya dianggap 0,15, 0,25. Maka net profit-nya berapa? Jawabannya, nah seperti ini. Jadi kalau pembelian, itu biaya broker ditambah kepada harga belinya. Jadi misalkan di sini 0,15% itu ditambah ke seluruh harga belinya. Di sini 100 ini adalah satu lot adalah 100 lembar saham. Berarti 100 dikali 1000 dikali 100,15%. Berarti harga pembelian adalah 100.150 rupiah. Kemudian harga jual. Nah, kalau harga jual ini mengurangi harga jualnya. Broker fee mengurangi harga jualnya. Ini 0,25 berarti 100 dikurang 0,25 atau 99,75% dikali 100 dikali 1100. Maka ini adalah 109.725 rupiah. Maka net profitnya adalah tinggal dikurang penjualan dikurang pembelian
9.575. Biaya transaksi obligasi. Biaya transaksi obligasi itu jauh lebih kompleks dibandingkan biaya transaksi saham. Tapi intinya ada 3. Yang pertama adalah biaya broker atau biaya spread. Yang kedua adalah biaya accrued interest, yaitu biaya bunga berdasarkan rentang waktu periode kupon yang harus dibayarkan investor pembeli kepada investor penjual. Dan yang terakhir adalah biaya pajak accrued interest dan capital gain yang harus dibayarkan penjual obligasi, masing-masing 15%. Mencegah virus corona dengan memakan pepaya. Terima kasih sudah menonton channel saya, NZ Finance. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk segera mengikuti update terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi dan mengucapkan doa. Terima kasih, dan sampai jumpa.